إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bimtithali awamirih wajtinabi nawahi, yaitu dengan mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang singkat kali ini kita akan bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendulang faidah dari doa yang senantiasa membasahi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi harinya. Sebuah doa yang selalu mengisi kehidupan beliau sebelum beliau memulai aktivitas kesehariannya. Sebuah doa yang berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari salah seorang ibunda kita, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan, selalu berdoa apabila telah usai melaksanakan salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik dan halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas adalah doa yang sangat agung. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang berusaha mencontoh, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mempelajari pelajaran dan mutiara hikmah yang terkandung dalam doa Nabi tersebut, agar kita dapat membacanya dengan hati yang utuh, dengan menghadirkan jiwa dan mengamalkan konsekuensi dari doa yang kita baca tersebut sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hal yang pertama yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu meminta ilmu yang bermanfaat. Ilmu di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berilmu terlebih dahulu sebelum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah terlebih dahulu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu seorang bisa membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik. Dengan ilmu seorang bisa membedakan mana itu sunnah dan mana itu bid'ah. Jamaah kaum muslimin, di ayat yang lain menunjukkan pentingnya ilmu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta agar ditambahkan harta.
tidak pula jabatan, tidak pula duniawi yang lainnya. Akan tetapi Allah SWT memerintahkan nabinya untuk selalu ditambahkan ilmu. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim diwajibkan menuntut ilmu. Sebagaimana dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia di atas kebaikan, Allah akan fahamkan di agama. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang yang jauh dari ilmu, orang yang tidak menuntut ilmu, maka dia dijauhkan pula dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mungkin sebagian orang ada yang mengatakan, saya tidak punya waktu untuk mencari ilmu. Ya, saya tidak punya waktu untuk menuntut ilmu. Tapi anehnya dia bisa untuk berjalan-jalan, dia bisa untuk shopping ke sana ke sini. Maka kita katakan, sebagaimana kamu bisa meluangkan waktu untuk jalan-jalan, berbelanja, maka kenapa kamu tidak bisa meluangkan waktu khusus datang ke majelis ilmu, datang menuntut ilmu? Masalahnya bukan karena tidak punya waktu, bukan karena badan kita sakit ataupun cacat, tapi sebenarnya masalahnya adalah ada di hati kita. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad beliau mengatakan, laisatil i'aqatu fil abdan wa innamal i'aqatu fil qalb. Cacat yang menghalangi seorang beribadah, cacat yang menghalangi seorang menuntut ilmu itu bukan pada cacat di anggota badannya, wa innamal i'aqatu fil qalb. Akan tapi cacat yang menghalangi seorang beribadah, menghalangi seorang menuntut ilmu adalah ada cacat di hatinya. Ma'asyiral muslimin, hal yang kedua yang diminta oleh Nabi SAW yaitu rizqan thayyiba, yaitu rizki yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia seluruhnya, kulu, makanlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini. Apa makna halalan thayyiba? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, halalan ay muhallalan lakum tanawulah. Makna dari halal adalah dihalalkan bagi kalian mengkonsumsinya. Laisa bi ghasabin wala sarqah, bukan dari hasil merampas, bukan pula hasil mencuri, wala muhassalan bi muamalatin muharramah, bukan pula didapat dari muamalah yang haram. Adapun makna thayyiban laisa bi khabith, makna thayyib itu tidak kotor atau telah rusak, kal maitati wad dami, seperti bangkai dan darah, walahmal khinzir, dan seperti daging babi. Ma'asyiral muslimin, lalu apa dampak harta haram bagi kita? Di antaranya adalah badan yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempatnya. Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah tempatnya. Dan di antara dampak harta haram bagi kita adalah doa sulit dikabulkan oleh Allah SWT. Sebagaimana kisah seorang musafir yang mana dia pakaiannya lusuh, rambutnya berdebu, kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah SWT, ya Rabbi, wahai Rabbku, bantulah aku. Wa malbasu haram, akan tapi pakaiannya haram. Wa mat'amuhu haram, dan makanannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu dzalik, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa tersebut? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Ma'asyiral muslimin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga, hal yang diminta oleh Nabi SAW dalam doa tersebut adalah amalan yang makbul atau amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salaf terdahulu, salafun as-salih terdahulu, selain mereka bersemangat beribadah, mereka bersemangat pula meminta kepada Allah agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim dan anaknya alaihi wassalam, yang mana mereka membangun Ka'bah kemudian mengatakan Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami, innaka antas sami'ul alim, karena sungguh Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, la an akuna a'lamu anna Allah taqabbala minni amalan, kalau seandainya aku tahu bahwasanya Allah menerima suatu amalan dariku, ahabba ilayya min an akuna li mil al-ardi dhahaba, itu lebih aku sukai daripada bumi seisinya yang dipenuhi emas. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan atau menciptakan mati dan hidup, ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Lalu apa makna ahsanu amala? Apa makna amalan yang terbaik? Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam tafsir mengatakan, qala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuh. Makna dari ahsanu amala akhlasuhu, yang pertama adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas. Yang kedua aswabuhu, yang paling benar, yaitu mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat diterima amalan adalah ada dua. Yang pertama adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Dikatakan oleh Sa'id ibnu Zubair, sebagaimana yang dinukilkan. Apa itu ikhlas? Dikatakan oleh Sa'id ibnu Zubair, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Gunyah. Beliau mengatakan, al-ikhlasu ayyukhlisal abdul dinahu lillah wa amaluhu lillah. Ikhlas adalah mengikhlaskan seluruh agamanya dan amalannya hanya untuk Allah SWT. Wala yusyrika bihi fi dinih, dan tidak menyekutukannya dalam beribadah. Wala yura'i bi amalihi ahada, dan tidak ada niatan untuk dilihat orang lain. Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas. Dan Nabi SAW bersabda tentang bahaya riya, gila pujian, bahwasanya amalan pelaku riya tidaklah dipedulikan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnash syuraka'i 'ani syirk, aku sama sekali tidak butuh pada suatu dalam perbuatan syirik. Man amila amalan, barang siapa yang beramal, asyraka fihi ma'iya ghairi, kemudian dia berbuat syirik, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkan amalannya dan orang tersebut. Kemudian syarat yang kedua agar amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu mutaba'ah, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan apa yang diperintahkan dalam syariat Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Di hadis yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimin, di akhir khutbah ini khatib mewasiatkan khususnya kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk membaca doa tersebut, kemudian mengajarkannya kepada keluarga kita, kemudian mengamalkan isi yang terkandung pada doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW.
هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الصادق الأمين كما أمركم بذلك مولاكم رب العالمين. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفحشاء والشدائد والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.